berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga jadi korban perdagangan manusia, belasan warga negara Bangladesh ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Mataram. Ungkap kematian Brigadir Nur Hadi, LPSK datangi Kejati NTB untuk ajukan Nisri sebagai justice kolaborator. Ratusan perguruan silat Nusantara dari berbagai daerah ambil bagian dalam lomba seni pencak silat budaya dalam ajang Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Puluhan peserta dari komunitas induk olahraga berbagai daerah turut ambil bagian dalam lomba panahan berkuda yang digelar di lapangan pacuan kuda Sasake, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Sebanyak 22 peserta segala usia unjuk kebolehan menaklukkan lintasan pacu, memanah sejumlah titik sasaran sembari menunggang kuda yang berlari cukup kencang. Panitia membagi dua kategori lomba, yakni kelas Abilasa dengan membidik 1 sasaran dan Panca Abilasa yang membidik 5 titik sasaran. Adapun pemenangnya adalah yang memanah dengan titik paling tepat, ditambah durasi waktu yang tercepat. Ada kategorinya? Kategori kita ada 2, satu Abilasa dan yang kedua kategori Panca Abilasa. Panca Abilasa. Panca itu artinya ada 5 target nanti yang akan dipanah oleh para rider. Ini dari anak-anak sampai dewasa gitu? Iya, karena ini Fornas, jadi sifatnya open. Jadi mulai anak-anak sampai dewasa tanding jadi satu. Peserta mengaku kemampuan menaklukkan kuda dan angin yang bertiup kencang menjadi tantangan dalam lomba ini. Medan bagaimana? Medan di NTB alhamdulillah bagus sih untuk medan, untuk treknya sudah standar internasional. Paling tantangannya ada di kuda-kuda. Ini kuda-kuda, sebagian kuda-kuda pacu, yang mana kecepatannya sangat-sangat cepat beberapa kuda. Ya itu. Kalau angin gimana? Kalau angin ya sama angin juga mungkin cukup besar, karena kita dekat bandara sama ini anginnya cukup besar ya, jadi tantangan tersendiri. Ajang panahan berkuda ini menjadi salah satu favorit yang digelar dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional ke-8 yang diadakan oleh Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia, sekaligus untuk memasyarakatkan olahraga memadah agar digemari oleh masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan peserta dari induk organisasi olahraga Nusantara Inorga dari belasan provinsi di Indonesia turut ambil bagian dalam cabang pencak silat budaya Indonesia yang digelar di Bencingah, kantor Bupati Lombok Barat. Pada babak pertama, sebanyak 164 peserta dari berbagai perguruan pencak silat menunjukkan keahlian jurus seni pencak silat mereka di hadapan dewa juri. Selain tampil perorangan dan beregu dengan ragam seni bela diri tradisional, para peserta juga tampil apik dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Penampilan para peserta untuk memperebutkan ragam kategori demi memenangkan sebanyak 16 medali dalam ajang Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Kita mulai hari ini, alhamdulillah kita diikuti oleh 14 provinsi dengan 164 peserta dari bermacam-macam aliran perguruan yang insya Allah akan kita laksanakan hari ini sampai hari besok. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini akan berlangsung sampai ke Fornas-Fornas yang lain yang akan datang. Rasanya kayak senang banget, bahagia banget bisa hadir di provinsi lain selain provinsi saya sendiri kan. Bisa ketemu dengan para pegiat-pegiat lain, para peserta-peserta lain yang tentunya kami bisa semakin kenal, makin akrab. Apalagi banyak sekali di sini tuh seperti apa ya, kayak mereka punya budaya-budaya yang beragam banget. Dari Fornas ini kami lihat, wah ternyata ada budaya Dayak, ada Tidung, ada Jawa, ada Madura, lain sebagainya. Jadi kita makin tahu, makin paham tentang budaya Indonesia sendiri.
Selain menjadi ajang bersilaturahmi antar para pesilat dari berbagai daerah, gelaran pencaksilat budaya juga diharapkan mampu memasyarakatkan olahraga pencaksilat sebagai warisan bangsa kepada warga di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara yang dilakukan warga untuk memulihkan ekonomi mereka usai COVID-19. Warga di Dusun Berembang, Desa Penganjai, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah, berkreasi membuat rajutan tas berbahan plastik warna-warni. Perajin yang didominasi ibu rumah tangga telah memulai usahanya sejak masa pandemi lalu sebagai kesibukan saat bekerja dari rumah. Jika dulunya dinilai jadul, belakangan tas kreasi mereka banyak diminati karena kualitasnya yang bagus dan bentuknya yang beragam dengan warna kekinian. Selain menerima pesanan lokal, tas plastik buatan perajin juga banyak dipesan hingga ke Pulau Jawa dan Sumatera. Tak hanya bisa membeli tas yang sudah jadi, para pembeli juga bisa memesan sesuai selera. Saya berpikir pas pandemi ini kan gimana caranya saya bikin inovasi baru gitu biar keranjang pasar ini bisa dipakai oleh semua kalangan usaha. Kalau yang ini kan khusus ibu-ibu saja. Terus saya berpikir gimana cara bikin tas kerajinan yang bisa dipakai semua usia. Alhamdulillah berdampak ya, sangat-sangat berdampak. Sebenarnya saya bersyukur juga karena ini adalah salah satu usaha, artinya kreativitas yang dibuat oleh Ibu Sri Latifah, dan ini juga membuat lapangan pekerjaan baru. Kerajinan tas warna-warni ini dijual mulai 50 hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran, bentuk, dan tingkat kerumitannya. Kerajinan tas plastik karya para perajin ini mampu menjadi solusi memulihkan ekonomi mereka yang telah 2 tahun terdampak pandemi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahja Par, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.